Silakan Pak Syaju, tempat dan waktu milik Anda. Baik, terima kasih Pak Julius ya. Salam hormat saya buat upline kita semua, pelatih kita semua Bapak Haji Naim ya. Dan semoga pada malam ini kita mendapatkan hal yang selama ini memang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang konsep transdermal, yang mana konsep ini sangat membantu bagi rekan-rekan semua, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi finansial. Dan pada sesi ini kita akan membuka tentang konsep transdermal kurang lebih selama 20 menit ke depan. Kemudian setelah itu akan langsung dipaparkan oleh pelatih kita, yaitu Bapak Haji Naim, tentang konsep personal franchise yang menggunakan konsep multi level marketing yang berbasis hybrid system. Cuma di sini ada beberapa hal yang membedakan dari konsep ini ya. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya mohon maaf suara saya agak storing ya Pak ya. Cukup jelas Pak Syaju, di tempat saya dari Jakarta. Oke. Silakan lanjut. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tapi kita di sini konsep adalah sharing tentang sebuah konsep yang mana konsep ini memang sudah diteliti sejak tahun 1979. Nah, namun sepanjang perjalanan ternyata konsep ini baru mulai tahun 2014 itu digunakan di Eropa, itu persisnya adalah di Turki oleh sebuah perusahaan yang ternyata perusahaan ini adalah merupakan vendor dari sebuah badan dunia. Dan konsep ini sudah digunakan di Eropa sejak tahun 2015 dan berpusat di Belanda ya. Nah, baik, mungkin malam ini ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali. Jadi izinkan saya untuk memutarkan slide-nya untuk memudahkan kita dalam memahami tentang apa yang akan kita sharingkan malam ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, dalam menggunakan sebuah produk nutrisi ya, kita ada beberapa hal yang memang harus kita pelajari. Pertama adalah isi dari nutrisi itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, ternyata pada malam ini, pada tahun ini ada sebuah konsep yang luar biasa yang disebut dengan konsep transdermal. Nah, konsep transdermal itu apa? Nah, sebelum mengenalkan konsepnya, kita akan dulu kepada perusahaannya. Perusahaan ini adalah perusahaan yang ternyata ini adalah vendor dari sebuah perusahaan, dari sebuah badan dunia, yaitu PBB dan WHO. Dan ini diakui oleh 27 lembaga internasional. Jadi ini memang bukan perusahaan biasa atau perusahaan lokal, tapi memang sudah perusahaan dunia ya. Jadi kita cukup aman dan nyaman di sini. Nah, kemudian kita kenali dulu apa sih sebenarnya teknologi transdermal delivery system ini ya. Nah, transdermal itu adalah metode sebuah cara masuknya obat atau makanan melalui kulit. Nah, ini yang menarik ya. Jadi selama ini kita kan mengenal memasukkan obat atau makanan itu ada dua cara, yaitu lewat mulut atau lewat suntikan. Ternyata ada satu cara lagi yang setara penyerapannya dengan suntikan atau infus, dan ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke konsep itu, mungkin sedikit kita ulas dulu tentang cara memasukkan nutrisi yang selama ini kita gunakan. Jadi ada dua selama ini yang kita lakukan. Pertama, yaitu adalah lewat suntikan atau dengan infus ya. Nah, ini hanya dilakukan di rumah sakit atau di bagian yang melakukan aktivitas perawatan. Jadi kalau Bapak Ibu sakit atau pernah dirawat, itu kan langsung dipasang infus. Nah, itu sebenarnya jalurnya. Jalur memasukkan obat maupun nutrisi. Nutrisi itu apa saja? Kebutuhan sel itu adalah vitamin, mineral, asam amino, dan apabila dituakan antibiotik atau yang lain-lain, menurut dokter merawatnya, maka akan disuntikan melalui jalur tersebut. Jadi ini jalurnya ya. Nah, kemudian dalam kondisi kita sehari-hari, kita kan tidak mungkin melakukan yang namanya suntikan dan lain sebagainya atau pasang infus kemana-mana. Dan sehari-hari dari zaman dulu, masuknya nutrisi itu adalah lewat mulut. Jadi kita makan nasi, makan buah, makan sayur, segala macam, kita masukkan ke mulut, kemudian dikunyah, kemudian di lambung itu terjadi yang namanya proses enzimatik, kemudian setelah proses di situ selesai, barulah diserap oleh pembuluh darah, disaring di liver, setelah mengalami proses lagi di situ, barulah dikirim ke jantung yang bagus-bagus. Kalau yang bersifat toksik, itu dibuang dulu melewati ginjal, oleh ginjal itu difilter lagi.
Kalau ternyata di situ memang sesuatu yang berbahaya atau harus dibuang, maka akan dikeluarkan lewat urin. Nah, sisa-sisa makanannya atau sesuatu yang tidak dipakai itu bisa juga keluar lewat BAB. Nah, jadi kalau misalkan satu saat Bapak Ibu ada sesuatu yang berbunyi lewat bawah dan wanginya seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya adalah gas atau anginnya. Nah, bayangkan bagaimana usus kita. Nah, disitulah kondisi yang terjadi saat ini, terkadang meningkatnya usia, bertambahnya umur, usia 10 tahun mungkin sisa-sisa kotoran yang ada di pencernaan itu nggak begitu banyak. Tetapi 10 tahun, 20, 30, atau 40 tahun seperti saya ya, akhirnya Pak, ada bagian-bagian usus yang mungkin di situ ada tumpukan. Nah, ini jadi masalah sehingga menyebabkan gangguan penyerapan. Nah, atau mungkin kita punya masalah dengan lambung, lambungnya luka sehingga ketika dimasukkan obat yang ada efeknya ke lambung, itu kecenderungannya adalah membuat kondisi dari lambung itu sendiri tidak lebih baik. Nah, akhirnya apa? Ketika ada kita sakit dan mengandalkan lewat pencernaan, terkadang penyerapannya tidak optimal. Bahkan kadang-kadang ada yang obat itu daya serapnya itu mungkin sekitar 50%. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa ketika kita sakit, pihak medis langsung melakukan proses yang lewat pembuluh darah, yaitu lewat suntikan atau lewat infus. Nah, yang membedakan apa? Hanya beda cara saja. Satu lewat mulut, yang kedua lewat pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua, daya serapnya. Kalau lewat pembuluh darah, daya serapnya itu kurang lebih 90% lebih. Nah, kalau misalkan di sini, contoh, misalkan Pak Julius nih. Pak Julius, kalau misalkan memilih dari tingkat penyerapan, kira-kira milih yang pertama atau yang kedua, Pak Julius? Wah, kalau tidak terpaksa tidak dipilih itu, Dok. Tidak dipilih ya, oke. Karena ternyata Ya, ada pilihan ketiga ya, Pak ya. nah itu Yaitu, dia yang ditunggu-tunggu. nah yang ketiga apa? Nah ini yang akan kita kupas, yaitu transdermal. Transdermal ini bukan produk. Transdermal ini bukan nutrisi. Transdermal ini bukan obat, bukan vitamin, bukan apapun. Transdermal itu ada jalurnya, cara memasukkan baik itu suplemen maupun obat lewat kulit. Nah, apa yang membedakan antara transdermal dengan lewat suntikan? Yang membedakan hanya satu pakai jarum disuntik, yang kedua yang transdermal ini adalah dengan cara ditempelkan saja. Begitu ditempelkan, maka dalam waktu kurang dari 1 menit, karena di situ ada dibuat sedemikian rupa, sehingga lapisan tanduk kulit atau lapisan keratin yang itu adalah lapisan pelindung kulit dengan kandungan tertentu pada plester yang sengaja dibuat untuk memasukkan nutrisi tersebut, dia bisa mengkondisikan kulit. Sehingga kulit itu akhirnya pori-porinya kebuka dan komponen yang ada di dalam plester ini bisa berdifusi melewati lapisan-lapisan kulit dan terserap oleh pembuluh darah kapiler dan dikirim ke sel target. Jadi jalurnya diperpendek. Jadi begitu ditempel misalkan Bapak Ibu ditempelkan di pergelangan tangan yang ada nadi. Maka begitu ditempelkan di situ, pembuluh kapiler langsung kirim ke telapak tangan, ke ujung-ujung jari, bukan ke arah siku ya. Nah, penempelannya di mana? Nanti ada sesuai dengan klasifikasi produknya. Nah, dari 3 cara ini, itu pilihan ada di kita. Kalau lewat pencernaan, daya serapnya kita sudah tahu. Kemudian lewat suntikan, tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita ke pasar, ke warung, kemana-mana bawa infusan, nggak mungkin. Nah, cara ketiga, ini adalah salah satu yang bisa kita pilih. Nah, ditambah lagi, ada sebuah kondisi di mana pembuluh darah itu ada, karena akumulasi dari racun atau akumulasi dari lemak jahat yang disebut dengan LDL, nyangkut-nyangkutlah di dinding-dinding pembuluh darah. Kalau nyumat 10% mungkin nggak begitu pengaruh, tapi kalau sudah 50% menyumbat ke arah jantung misalkan, maka disebut ketika muncul keluhan kayak celekit-celekit di dada kiri, maka itu disebut dengan jantung koroner. Nah, kalau misalkan sakit kepala separuh ya, atau dikenal dengan migrain, nah itu dikenal dengan migrain. Nah, itu menunjukkan lokasinya. Nah, ini salah satu dasar kenapa konsep ini digunakan, yaitu adalah untuk memasukkan nutrisi dengan lebih efektif. Satu, tingkat daya serapnya tadi sudah kita bahas adalah imbang-imbangan dengan jalur suntikan, yaitu kurang lebih 90%. Dan di sini kita seolah-olah kayak dimanjakan Pak Julius. Jadi dengan ditempel saja, contoh ada satu produk yang menggunakan konsep transdermal, begitu ditempelkan, maka dalam waktu 3 kali 24 jam, dia akan bekerja.
pelepasan itu udah diukur. Sehingga selama 3 hari kebutuhan dari sel sesuai dengan komponennya itu bisa terpenuhi. Nah, cara kerjanya kita bisa lihat di video ini. Jadi di video ini, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari plester atau patch transdermal ini. Nah, kalau plester biasa itu berbeda ya. Tapi ini khusus transdermal untuk sifatnya adalah nutrisi dan terapi. Dan ini bukan obat, bukan herbal. Nah, kita lihat ya. Ini ada lapisan atas, lapisan pelapisnya. Yang dibuat sedemikian rupa, ada pori-porinya. Yang hijau-hijau adalah komponennya dengan ukuran molekul yang super halus ya, di bawah 100 nano, bahkan di bawah 1 nano ya. Nah, kalau dipotong seperti inilah. Ini cara kerjanya, animasinya. Dia terserap oleh pembuluh darah kapiler, bukan vena ya. Jadi pembuluh darah kapiler dan dikirim melewati aliran darah langsung menuju ke sel target. Sel itu apa? Ada sel saraf, ada sel otot, sel kulit, sel tulang. Nah, ada rambut, ada kuku. Nah, tergantung di mana kita nempel, maka aliran darahnya, komponennya mengalir mengikuti aliran dari darah tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara atau mekanisme kerjanya? Nah, kita kembali lagi ke gambar ini. Yang sebelah kiri itu adalah gambaran dari plesternya, yang atas adalah pelapisnya, itu ada pori-porinya. Jadi saran saya itu jangan ditutup lagi ya. Itu memang sudah ada pori-porinya, dibuat sedemikian rupa sehingga kondisinya itu sudah dikondisikan. Nah, yang paling bawah itu adalah matrik adesif. Di situ ada sebuah plester khusus yang memang dibuat untuk mengkondisikan kulit. Dan sekali lagi ini adalah produk dengan cara kerja konsep transdermal. Nah, teknologi ini dipatenkan, namanya teknologi transdermal wave teknologi. Kalau produk transdermal mungkin suatu saat Bapak Ibu ketemu ya, tetapi dengan transdermal wave teknologi. Nah, ini yang sudah dipatenkan sehingga ini memaksimalkan kinerja dari plester transdermal ini. Nah, hanya ditempel saja. Kemudian kalau panah yang hitam yang agak panjang, nah disitulah dia bisa masuk berdifusi sampai lapisan yang ketiga, di mana pembuluh kapiler itu paling banyak. Nah, ini keunggulan dari plester transdermal dengan transdermal wave teknologi. Nah, oke. Nah, perusahaan apa yang membawa ke Indonesia? Ya, ada beberapa produk menggunakan konsep transdermal. Nah, di sini salah satunya adalah yang dipromosikan oleh sebuah perusahaan yang disebut atau namanya adalah One More International. Ini adalah perusahaan pemasarnya, bekerja sama dengan namanya One More Medical Sanai. Nah, perusahaan yang kedua ini sudah hampir 20 tahun lebih ya. Dan konsentrasinya adalah membentuk dan menciptakan sebuah plester khusus dengan teknologi yang kita sebutkan tadi, sehingga ini bisa menghasilkan sebuah produk transdermal yang hasilnya luar biasa. Launching di Turki tahun 2014, masuk ke Eropa tahun 2015, berpusat di Belanda. Nah, ternyata di Eropa sudah digunakan sejak tahun 2015. Nah, kemudian masuk ke Kosovo, Austria, Siprus, Meksiko, Azerbaijan, dan tahun 2020 mulai dikenalkan ke Rusia, Spanyol, Saudi Arabia, Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Jadi di negara kita ini relatif masih baru ya. Jadi wajar kalau Bapak Ibu belum menemukan produk ini secara umum ya. Nah, dan yang perlu diingat, produk ini tidak dipasarkan secara bebas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang menjual lewat marketplace, disarankan untuk tidak membeli lewat sana. Karena apa? Konsep pemasarannya itu khusus. Nah, nanti akan dijabarkan oleh senior kita. Ya, oke, kembali ke konsep transdermal. Di sini ada sertifikat namanya ISO 2012 dan ISO 2014, yang mana ini adalah yang menjelaskan tentang kualitas dan standar mutu ya. Kemudian ada satu sertifikat lagi, produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan ini sudah terregister di FDA atau Food and Drug Association. Dan ini sudah digunakan lebih dari 50 negara dan kabar-kabarnya ini sudah hampir 100 negara lebih ya. Nah, dari sertifikat ini seluruh produk memiliki sertifikat. Artinya apa? Secara keamanan, secara kualitas dan komposisi sudah melewati uji.
Bahkan kalau saya jelaskan semua sertifikatnya, itu saya pernah melihat tuh hampir 30 lebih sertifikatnya. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan sertifikat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan pada yang mengundang Bapak Ibu. Kita kembali ke konsepnya tadi ya. Nah, Dokter Saju, iya, salah satu tambahan kabar gembira ya, bahwa kan ini kita beroperasi di Indonesia baru. iya. Tapi untungnya dan kabar gembiranya sudah mendapat sertifikasi APLI One More ini. AP2LI, betul ya. Betul, Oke, itu juga ya. kita merasa nyaman dan merasa lebih confident untuk mewartakan kabar baik ini. Betul, Oke, Pak. itu aja, Dok. Silahkan lanjut. Maaf, Dok. Ya, jadi secara legalitas kita cukup nyaman lah di sini. Jadi kita masukkan. Kalau tadi konsep ya, sekarang apa sih produknya? Ada beberapa produk di sini, tapi saya tidak akan jelaskan semua. Dan mungkin kita prinsip-prinsipnya saja. Di sini ada produk Slim Style, dia hanya ditempel saja. Ini fungsinya untuk memecah lemak jadi energi lebih cepat. Nah, di sini artinya apa? Bagi yang ingin mengurangi lemak di pinggang, di paha, di bahu, itu cukup ditempel saja per 24 jam diganti. Ada lagi Dekamin, dia bukan vitamin D, tetapi D3. Nanti kita bahas sedikit. Kemudian ada lagi B12 plus, bukan vitamin B ya, tapi ada beberapa vitamin dalam satu plester. Ada lagi kolagen, ada lagi omevia, ada melatonin, kemudian ada Penlis, Neglu, dan ada satu produk yang sangat menarik yang awal bulan depan itu akan masuk ke Indonesia. Nah, kita coba bahas satu ya. Yang pertama adalah namanya PNG. Nah, PNG ini atau Penlis Neglu itu ada 4 komponen utama. Yang utamanya di sini adalah ginseng merah Korea. Nah, ginseng merah Korea, dunia sudah mengakui bahwa inilah ginseng terbaik di dunia, pengemasannya di Korea, dan khasiat utamanya adalah sebagai anti radang, kemudian ada efek anti kanker, memperkuat dinding pembuluh darah, kemudian memperkuat dari mengoptimalkan kinerja dari syaraf, termasuk ada korelasinya dengan obesitas dan kinerja dari pankreas. Bukan menurunkan kadar gula darah, tapi mengoptimalkan dari pankreasnya. Nah, kemudian ada glukosamin, ini adalah hubungannya dengan tulang. Bicara glukosamin ya, berapa minggu yang lalu kita pernah bahas ya Pak Julius, ternyata di Betul. sebuah negara itu glukosamin itu sudah tidak direkomendasikan lagi Pak, yang dikonsumsi. Karena apa? Glukosamin yang dari kerang ya, itu kecenderungannya karena pembuatannya itu dengan teknologi tertentu, kalau dikonsumsi ya Pak ya, ada efek ke sistem pencernaan, ada yang mual, bahkan ada yang mencret. Nah, bahkan tingkat terlebih lanjutnya ada yang alergi. Nah, bagaimana dengan glukosamin yang ada dalam PNG? Dia juga terbuat dari kerang, tetapi ini sudah melewati uji dari dermatologi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kemasannya itu ada uji eh, apa? Uji dari produk tersebut, baik dari sisi kualitas produk maupun dari standar keamanan ya. Nah, kemudian saponin ini hubungannya dengan aliran darah, dan dia ada efek juga sebagai ada antibakterinya, ada anti jamur juga. Nah, yang menarik lagi ada ion perak. Zaman Yunani dulu, ion perak itu digunakan untuk antisipasi yang namanya ada infeksi, karena saat itu antibiotik itu belum ditemukan ya. Jadi saat itu digunakanlah ion perak ini. Dan kesininya itu ternyata riset-riset sudah mengupload di pubmed.gov, itu adalah jurnal-jurnal internasional, khasiat-khasiat ion perak. Nah, salah satunya adalah dia meningkatkan kinerja dari koneksi-koneksi saraf. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang punya masalah gangguan saraf, mohon maaf seperti stroke ya Pak ya, ternyata dengan penggunaan PNG ini, koneksi sarafnya itu lebih cepat terjadi. Nah, kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah kinerja dari ion perak ini. Dan yang paling menarik, ternyata ion perak mempunyai kemampuan untuk merusak DNA virus. Nah, jadi ini 4 kandungan utamanya, detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca dari literatur yang bisa Bapak Ibu dapatkan pada yang mengundang Bapak Ibu malam ini. Dan khasiat-khasiatnya itu juga banyak ya. Kalau saya uraikan nanti sampai subuh nggak selesai Pak ya. Tapi ini 4 yang utamanya. Nah, sekarang, ini pernahkah kita nyeri di lutut, di punggung? Nah, ini gambaran yang tengah-tengah ini adalah lutut yang sudah mulai, mohon maaf agak keropos sedikit. Yang kirinya itu adalah lutut yang normal. Itu ada
tulang lunaknya atau kartilago, kemudian ada bantalan tulang ya. Nah, yang kanan ini adalah tulang yang sudah, mohon maaf, sudah mulai ada keropos. Nah, kadang-kadang dia meradang sampai bengkak. Nah, di dalam PNG ini kita bisa ambil manfaat dari anti radangnya si red ginseng Korea ini. Kemudian kebutuhan glukosaminnya bisa kita ambil juga dari PNG ini. Nah, cara pakainya sederhana. Dia mengikuti anatomi pembuluh darah dan saraf. Jadi penempelan bisa kita bagi di dua bagian utama. Untuk kita ingin memberikan khasiat ginseng merah atau ion perak dan saponin yang termasuk glukosamin yang ada dalam PNG ini untuk area dada sampai ke kepala. Entah itu osteoporosis, kalau osteoporosis kan dari glukosamin ya. Nah, salah satu yang bisa kita ambil adalah glukosamin. Nah, untuk memudahkannya kita tempel di pundak ya, titik 11 ya. Kalau Bapak lihat di gambar yang kuning ini ya, kuning itu adalah gambaran punggung ya. Titik 11 di tengah di pundak. Nah, atau kita tambahkan di kiri kanannya titik 12. Nah, begitu ditempelkan di situ satu lembar per titik, maka dia akan mengikuti aliran pembuluh darah dan saraf, dia akan mengalir ke dada, ke punggung, termasuk di situ sebagian ada yang ke paru, ke jantung, bahkan sampai ke kepala. Contoh, salah satu khasiat ini kan dari silver ion ya. Dia sedikit banyaknya dia punya kemampuan merubah molekul besar jadi molekul kecil. Jadi kalau ada gumpalan di situ dia perhalus sehingga apabila ada yang punya masalah penyumbatan menyebabkan penurunan fungsi saraf yang disebut dengan stroke ya salah satunya, maka begitu pembuluh darahnya kebuka, kemudian kita tambahkan lagi produk untuk nutrisi, sarafnya bisa berfungsi kembali. Nah, itu untuk separuh bagian dada ke atas sampai kepala ya. Kemudian untuk PNG bisa juga ditempelkan di tulang ekor dan di kiri dan di kanannya. Nah, kalau ditempel di sini, dia akan bekerja mengikuti, maksudnya kandungan yang ada di dalam patch tersebut, dia akan mengalir mengikuti aliran darah dan saraf yang keluar dari area pinggang sampai tulang ekor. Jadi ke arah perut bawah, ke arah pinggul, sampai ke area kaki, sampai ke ujung jari kaki. Nah, bila perlu Bapak Ibu punya masalah dengan lutut, tempelkan di area lutut, tapi di atasnya ya. Nah, kembali ke tadi, kenapa kok yang lewat yang dikonsumsi lewat mulut itu saat itu tidak di negara tersebut tidak direkomendasikan lagi. Karena kalau Bapak Ibu memahami anatomi pembuluh darah di sekitar lutut, ternyata di situ minim. Nah, jadi kita dekatkan saja ya di dekat lutut ya. Nah, sehingga dia akan mengalir mengikuti aliran darah. Nah, pembuluh darah sekitar lutut itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping. Nah, jadi boleh di atasnya, tambah lagi di bawah dan di samping kirinya. Nah, Bapak Ibu, nanti titik-titik penempelannya ada panduannya, atau Bapak Ibu yang ingin mengulang lagi siaran ini bisa lihat tonton ulang di Facebook Transdermal Saju nanti ya. Nah, kemudian ditempel di bawah pusar. Nah, kalau di bawah pusar berarti fokus di sana itu adalah ke area seperti rahim, prostat, nah, sekitar perut bagian bawah, Pak. Nah, ada lagi yang ditempel di dada, boleh juga. Berarti dia terfokus ke area sekitar dada. Pak, bagaimana kalau saya punya masalah ini komplikasi? Nah, sederhana saja. Kalau untuk area organ tersebut di area dada ke atas, tempel di pundak 3 titik. Kemudian untuk area urusan dada ke bawah, di punggung 3 titik. Minimal itu. Nah, untuk selanjutnya silakan konsultasikan kepada yang mengundang di mana titik tempel tambahannya atau produk tambahannya. Nah, ini untuk PNG. Nah, kadang ada juga yang tempel di kening ya. Nah, produknya ada kurang lebih 9 ya. Yang ready saat ini kurang lebih 4 atau berapa ya, atau 5. Tapi awal bulan insya Allah itu sudah komplit ya. Nah, kalau ini di Eropa ya. Kemudian, nah ini kita lihat video penempelannya. Idealnya kita pakai sarung tangan untuk penempelannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa disarankan pakai sarung tangan? Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi dari rekan yang kita tempelkan. Nah, begitu dibuka dari plastiknya, sampai 6 bulan ke depan masih bisa dipakai ya. Dan tolong diingat ya, penempelannya di kulit yang tidak ada luka, bebaskan dari cairan, baik itu keringat, bekas keringat maupun air. Nah, kemudian ini PNG ya contohnya. Nah, ini slim cell yang untuk pemecah lemak tadi bisa di bahu, bisa di perut, bisa di pinggang ya. Kalau slim cell ibu hamil dan menyusui jangan. Nah, ini B12 plus di leher ya, karena di situ ada pembuluh darah menuju otak. Nah, Omevia juga untuk kecerdasan. Nah, ini beberapa
produk yang ada. Nah, ini ada lagi dekamin. Dekamin itu adalah produk dengan konsep transdermal, isinya ada 4 yang utama ya. Pertama adalah D3, yang kedua K2, yang ketiga magnesium, yang keempat adalah vitamin C ya. Jadi satu plester mengandung 4 yang utama. Nah, kok ada D3, Pak? Iya, kalau Bapak Ibu mendengar yang namanya vitamin D, dia perlu diproses dulu menjadi D2 di liver. Kemudian dengan bantuan sinar matahari muncullah D3. Jadi ada konversinya di situ. Nah, kalau misalkan kita tidak berjemur gimana? Dia akan tetap menjadi D2. Nah, D3 inilah komponen vitamin D yang efektif, yang paling efektif yang bisa digunakan oleh sel, yaitu satu untuk otot, kemudian untuk tulang, kemudian yang paling utama adalah untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, jadi D3 inilah yang sangat diperlukan kalau kita bicara imunitas ya, bukan D2. Apalagi vitamin D-nya ya. Nah, di dalam dekamin isinya sudah D3, cukup ditempel saja. Di mana tempelnya? Boleh di dada, boleh di bawah pusar. Nah, secara teori penggunaannya cukup 1 plester per 24 jam. 1 plester itu kandungan D3-nya adalah 5.000 international unit ya. Nah, itu salah satu khasiatnya. Khasiat lainnya ada lagi, contoh vitamin K2 yang juga ada. Kalau K1 itu adalah untuk blood coagulation atau pembentukan pembukuan darah. Jadi kalau Bapak Ibu luka, misalkan jatuh, itu kan seperti benang-benang. Nah, K1 inilah yang bekerja untuk pembentukan agar luka itu nggak ngalir terus ya, pembekuan darah. Kalau K2 kerjanya bukan di situ, tapi dalam formasi tulang ya. Nah, kemudian mencegah terjadinya penumpukan sisa-sisa kalsium sehingga tidak menumpuk di arteri. Nah, rata-rata orang yang tersuplai K2 dengan cukup, potensi kejadian frakturnya turun sampai 60% ya. Kemudian untuk tulang-tulang di bagian punggung ya, kejadiannya bisa menurun hampir 81%. Nah, ini menurut data penelitian. Nah, kata kuncinya K2 itu apa? Untuk kekuatan tulang ya. Itu komponen kedua. Yang ketiga ini yang banyak ditanyakan oleh bapak-bapak ya. Nah, yaitu efek depannya ada enggak? Nah, biasa orang nanya efek samping kan. Nah, di sini ada namanya magnesium. Itu adalah mineral nomor 2 terpenting di dalam sel kita. Jadi tubuh kita itu baik rambut sampai kuku terbentuk atau itu kan sudah menyebut organ. Organ itu disusun oleh bagian terkecil namanya sel. Nah, magnesium inilah yang nomor 2 paling penting di tingkat sel. 60% ada di tulang dan 39% ada di sel. Buat apa? Pertama, untuk mengurangi kalau Bapak Ibu kelelahan atau kecapean. Jadi boleh dikatakan untuk stamina ya. Dari mana kita dapat magnesium? Ya kalau selama ini Bapak Ibu konsumsi air yang mengandung magnesium atau dari sayuran atau dari manapun ya, magnesium itu bisa masuk. Nah, ini ada magnesium di dalam dekamin. Dan yang menariknya apa? Dalam regulasi sekresi hormon. Nah, ini yang menyebabkan kok setelah penggunaan beberapa hari, mungkin beberapa kali penggunaan, kok ada efek depannya, Pak. Nah, jadi beberapa teman-teman yang laki-laki mengatakan, Pak, ini apakah obat kuat? Mohon maaf, Pak, ini bukan obat kuat ya. Tetapi bayangkan begini, pembuluh darahnya lancar, kemudian komponen nutrisinya cukup, dan produksi hormonnya stabil. Jadi itulah kondisi kita sebenarnya ya, yaitu efek depannya cepat terjadi, bukan dipacu. Nah, itu yang membedakannya ya. Dan yang paling penting di sini adalah komunikasi antar saraf. Jadi saraf satu, sel satu dengan 2, 3 dan selanjutnya mereka berkomunikasi. Nah, di sini magnesium sangat penting di dalam komunikasi antar saraf ini. Nah, detailnya nanti ada panduannya ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti lewat yang mengundang Bapak Ibu ada panduan per produk. Jadi satu produk itu ada kurang lebih 20 slide ya. Nah, ini kita inti-intinya saja. Dan ada lagi di sini, kenapa dekamin ini banyak diminati saat ini? Karena ternyata bagi rekan-rekan yang saat ini sedang ada masalah berperang dengan makhluk yang sekarang ini banyak dibicarakan, ternyata D3 itu salah satu yang sangat mempunyai peranan dalam imunitas. Nah, jadi sangat layak ini menjadi pertimbangan kita ya.
Nah, kemudian, nah ini ada lagi B12 plus. Tadi dikatakan ini bukan vitamin B ya. Kenapa? Di sini isinya selain B12 ada B1, ada B3, vitamin C, vitamin E, dan asam folat. Nah, kalau bicara asam folat, ini sangat penting di dalam pembelahan dan pertumbuhan sel di tingkat DNA. Nah, selama ini kita kalau bicara asam folat, image-nya adalah ibu hamil ya. Tapi sebenarnya semua manusia itu punya saraf. Kita tidak bicara orang sakit di sini. Kita yang sehat itu perlu asam folat. Nah, selama ini edukasinya adalah dari sayuran, ada yang lagi dari sumber-sumber makanan yang lain. Tapi tolong diingat, kalau bahan dasar asam folat itu sudah dipanaskan atau dimasak, menurut data yang kita baca bahwa ternyata hampir 100% struktur asam folat itu berubah. Nah, jadi cukup kaget juga kalau misalkan 100% strukturnya berubah, bagaimana tingkat penyerapannya ya. Nah, makanya dikatakan dalam kondisi-kondisi tertentu kita perlu asupan khusus asam folat. Nah, di sini satu plaster ini selain asam folat ada juga B12. B12 itu adalah yang sangat penting di dalam kinerja saraf dan produksi darah. Nah, jadi kalau produksi darahnya tidak optimal, nggak dapat makan itu darah, bagaimana dia tumbuh? Nah, kemudian saraf, bayangkan sebuah kabel itu digigit tikus ya. Tiap hari, tiap saat ada saraf yang serabutnya itu rusak ya. Nah, setiap saat juga harus ada serabut yang tumbuh yang disebut dengan serabut mielin itu. Nah, untuk tumbuh itu dia perlu B12. Nah, jadi di sini siapakah yang membutuhkan B12? Ya, semua minimal kita yang ada di sini dan termasuk teman-teman rekan kita sebenarnya memerlukan B12. Termasuk B1, B3. B1, B3 itu salah satunya adalah inilah yang mengontrol kapan kita lapar, kapan kita kenyang, dan kapan lemak itu dibakar. Lemak itu kan untuk cadangan energi. Nah, khasiat B12 plus nanti sama itu ada panduan khususnya, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan pada yang mengundang Bapak Ibu ya. Nah, simple di sini, hanya ditempel saja. Bahkan ada juga untuk kecantikan, kemudian ada juga untuk menurunkan berat badan ya. Dan intinya gimana? Metode transdermal adalah salah satu jalur memasukkan obat maupun nutrisi melalui kulit dengan tingkat penyerapan yang cukup efektif, yaitu setara dengan suntikan, yaitu kurang lebih 90%. Dan nutrisinya kita tinggal pilih, ada yang untuk tulang, ada yang untuk otot, untuk saraf. Nah, itu tentang konsep transdermal. Nah, ini tadi Slim Style. Inti dari Slim Style ini adalah kerjanya meningkatkan metabolisme, mempercepat proses pemecahan lemak jadi energi sehingga tumpukan lemaknya bisa berkurang sehingga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat melangsingkan di sini. Dan kita tidak lapar. Ya, kecenderungannya di sini rasa laparnya berkurang ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin cepat selain menggunakan Slim Style ini juga kurangi karbohidratnya ya. Nah, penempelannya di mana? Bisa di punggung, bisa di pinggang, bisa di bahu, bisa di pundak ya. Bisa juga di perut. Tergantung Bapak Ibu mau menghilangkan atau mengurangi lemak yang numpuk di mana. Dan di sini untuk langsing tidak harus kelaparan ya Bapak Ibu ya. Nah, karena apa? Di sini kita nggak merasa lapar kecenderungannya. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, saya 2 hari nggak lapar. Loh, kok bisa Bu? Iya, saya tempel di perut 3, di paha, di bahu. Nah, cuman disarankan jangan lebih dari 1 ya. Kalau hari pertama 3 boleh ya. Silakan konstitusikan dulu ya cara penggunaan ini kepada yang mengundang Bapak Ibu. Karena ada orang-orang tertentu, dia boleh pakai 3 di awal. Hari kedua cukup 2 saja di perut. Hari ketiga cukup 1 dan seterusnya. 1 pack itu isinya 30, jadi bisa untuk 30 hari. Atau Bapak Ibu ingin mengecilkan area paha, tempel di paha. Pak, boleh nggak saya tempel, saya ingin membuat testimoni, tempel di paha kiri dan bahu kiri. Boleh-boleh saja. Cuma saran saya jangan. Karena apa? 2 minggu atau 3 minggu ke depan kalau kecil sebelah, kita nggak tanggung jawab ya Pak ya. Oke ya. Nah ini beberapa produk transdermal ya. Cara kerja hanya ditempel dalam waktu cepat, terserap oleh pembuluh darah dan dikirim ke sel target. Ada juga kolagen. Kolagen itu kola bahasa Yunani. Artinya apa? Lem. Dialah yang mengikat sel dengan sel. Tanpa kolagen, ibaratnya sel kita itu ibarat kelereng di dalam botol, botolnya dipecah, dia bertaburan. Ya. Nah, dengan adanya kolagen, maka sel kita terhubung, maka terbentuklah sebuah struktur tubuh. Nah, biasanya kalau kita bicara kolagen, biasanya untuk mengencangkan kulit, ya, menguatkan tulang, dan ternyata betul, kolagen itu dibutuhkan, ya.
bagi Bapak Ibu yang tidak ingin terjadi masalah dengan tulang, ini salah satu pertimbangannya. Bisa pilih, Bapak Ibu mau cari yang lain yang dikonsilom mulus, silakan. Kemudian yang mau disuntik di lutut juga silakan. Tetapi di sini, ini pilihannya adalah cukup ditempel saja. Nah, ditempelnya di mana? Cukup di dada kiri per 72 jam. Nah, bagaimana kalau misalkan Pak, saya udah ada masalah dengan keropos tulang atau mungkin sudah patah ya. Nah, untuk osteoporosis memang ini salah satu yang kita pertimbangkan. Sama penempelannya di dada kiri, kemudian bila perlu ditempelkan di dekat yang pembuluh darah yang menuju ke tulangnya ingin diregenerasi. Nah, tetapi kalau misalkan patah tulang, selagi tulangnya sudah lurus kembali, ini bisa kita gunakan minimal untuk mempercepat ya. Nah, tapi kalau misalkan tulangnya misalkan patah, tapi dia masih jauh-jauh nih jaraknya. Nah, itu memang tidak akan nyambung ya. Nah, tapi di sini kita ingin memberikan edukasi atau sharing dengan teman-teman. Ini diperlukan atau sebenarnya itu dibutuhkan bukan oleh orang yang sakit ya. Karena apa? Karena di sini kita yang masih sehat, seperti saya misalkan usia 40. Inginkah kita di usia 60 kulit kita tetap kencang? Iginkah kita di usia 60 tahun kita tidak mengalami keroposan? Pasti Nah, kalau mau. kita pasti mau ya. Nah, Pasti mau, Dok. silakan beri makanan si tulang itu, beri makanan si sel otot, beri makanan si sel saraf. Nah, apa pilihannya? Nah, dari beberapa produk tadi itu beberapa sampel-sampel yang menggunakan konsep transdermal. Nah, jadi itu, nah ini ada satu lagi ya. Ada yang mengatakan, Pak, melatonin ini bisa nggak untuk biar kita gampang tidur? Sebenarnya melatonin itu bukan untuk agar kita bisa tidur ya. Melatonin itu hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak, di kepala ya. Dia diproduksi hanya malam hari ketika kita tidur jam 11 sampai kurang lebih jam 3 pagi ya. Di luar itu, terutama siang, dia tidak diproduksi, Pak. Nah, makanya kita disarankan tidur jam segitu dan ada tambahan, jangan ada cahaya terang benderang seperti sekarang ini ya. Kemudian hindari juga gelombang elektromagnetik di sekitar kepala. Kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, contoh kita malam ini nggak tidur, silakan kita coba ya. Besok yang terjadi apa? Ototnya yang kaku-kaku, sarafnya yang tegang dan macam-macam ya. Ada juga yang tensinya naik karena memang sudah punya riwayat hipertensi ya. Nah, siapa yang membutuhkan melatonin? Reseptor melatonin hampir berada di hampir seluruh sel, seperti sel ginjal, sel liver, jantung, otot. Nah, dia ada reseptornya. Nah, ini kalau kita jabarkan panjang sekali. Nah, tetapi salah satu yang menarik di sini, Melatonin Plus adalah produk transdermal yang selain untuk memberikan relaksasi untuk pembuluh darah, dalam arti dia ada efek mengendorkan, juga relaksasi dari saraf sehingga kita menjadi rileks. Sehingga ketika kebutuhan hormon melatonin itu terpenuhi, maka tidur kita lebih lelap. Nah, jadi begitu pemahamannya, Pak ya. Jadi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ada satu lagi, Melatonin Plus yang ada di perusahaan ini ternyata ada efek anti kankernya. Nah, pemasangannya di kening saja. Nah, ada juga omevia, selain omega 3, ya juga ada coenzim Q10 dan yang menarik, ini ada hormon pregnenolon, Pak. Hormon ini sangat penting untuk kesehatan saraf serta untuk produksi progesteron, estrogen, dan testosteron. Nah, jadi dari sekian banyak produk, ada 8. Nah, saat ini beberapa sudah ready dan selanjutnya kalau Bapak Ibu membutuhkan, silakan tanyakan kepada yang mengundang Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di gambar ini adalah salah satu contoh kenapa saya ambil contoh yang ini. Saya ingin meluruskan kembali. Produk transdermal bukan pengganti terapi medis ya, tetapi itu adalah transdermal adalah jalur memasukkan obat apapun nutrisi melalui kulit. Nah, sesuaikan pilihan produknya dengan kebutuhan kita. Nah, cara memilihnya Bapak Ibu bisa lihat panduannya nanti ya. Kemudian ini contoh dari orang yang sudah menggunakan di sini dalam waktu 14 hari ternyata kondisinya jauh lebih fit. Ini bukan untuk menggantikan proses cuci darah. Proses medis berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi dengan penggunaan beberapa produk, itu akan memberikan sebuah kondisi sehingga pemulihannya akan lebih cepat terjadi apabila pemilihan produknya pas dengan kebutuhannya. Nah, ini yang bisa kita sharingkan malam ini.
Karena kalau kita bahas secara detail mungkin waktunya nggak cukup ya Pak Julius ya. Ya, Jadi nanti Bapak betul Pak Ibu Saju. bisa tanyakan pada yang mengundang Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Dan kalau Bapak Ibu mohon maaf tadi ada yang bertanya, nanti kita akan jawab pada sesi khusus ya. Nomor telepon saya ada pada yang mengundang Bapak Ibu. Saya siap membantu pun, tapi siang hari by phone ya, jangan via WA. Kadang-kadang via WA itu nggak kejawab oleh saya. Itu dulu dari saya Pak Julius. Kalau saya ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf ya. Ketika ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi eh, ini adalah solusi. Ketika kita mempunyai masalah untuk memasukkan lewat mulut atau ingin mendapatkan kondisi penyerapan yang lebih bagus, ini sesuatu yang bisa kita pertimbangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Saju. Saya boleh Ya, minta tolong teman-teman untuk berikan tepuk tangan. Yang buka kamera boleh tepuk tangan. Jangan di ya. depan muka supaya mukanya tetap kelihatan ya. Sebagai ucapan terima kasih atas ini kuliah berapa SKS itu Pak Saju ya. Ya Ini luar sebenarnya biasa. kalau Buat teman-teman, boleh kalian kasih tanda terima kasih buat Pak Saju di kolom chat dengan gambar hati atau boleh angka biar mudah. Kita kasih angka 9 buat Pak Saju ya. Nah, ya, ini tadi banyak yang teman-teman bertanya di chat Pak Saju. ya, Nah, tapi karena memang ruangnya waktunya terbatas, Pak Saju sudah berusaha untuk menyampaikan dengan ringkas dan sederhana, tapi tetap saja bahwa ini memang harus dicerna berulang-ulang. Dan lebih-lebih Pak Saju untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sudah menyediakan diri, hubungi teman yang mengundang Anda, nanti minta nomor teleponnya Pak Saju, beliau akan rela membantu. Jadi terima kasih banyak Pak Saju, dan boleh saya tengok sekarang yang ada di partisipan di Zoom ini ada 192 Pak Saju dan Pak Naim. ya. Jadi semakin semangat kita untuk berbagi. Saya boleh menyapa beberapa yang baru hadir atau mungkin ada sekitar 45 menit yang lalu. Itu ada Pak Sriono dari Lampung, ada juga Bu Nur Syahbani, dan saya juga ingin menyapa Pak Ikhlas Razuki dari Padang. Ada juga yang dari Taiwan, itu Mbak Eri dari Taiwan, selamat malam, luar biasa bisnis ini. Ada Pak Maman dari Penang, ada Pak Bambang dari Palu, selamat datang juga. Ini kesempatan bisa kita bertemu di sini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mendengarkan tips yang mudah untuk menjadi sehat, sekarang saya kira di masa pandemi ini semua mengalami, semua bisnis rata-rata menurun. Rata-rata mengalami tsunami juga. Pekerjaan menurun, order menurun, dan pergeseran yang luar biasa. Tetapi kabar gembiranya, di tengah pandemi ini ada suatu cara untuk memulai bisnis yang relatif mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena produknya sangat berkualitas dan juga sangat revolusioner. Dipakainya juga dengan cara yang sangat sederhana. Itu teknologi yang luar biasa, yang tadinya harus disontek, ini cuma cukup ditempel. Di mana di masa pandemi ini ketika orang sedang mengalami tidak sehat dan sedang sakit itu berpikir 4 kali, 9 kali kalau mau ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit itu sedang menjadi sarang tempat penularan yang sangat luar biasa karena banyak orang sakit ke sana. Jadi apa yang disampaikan Pak Saju tadi bahwa ada cara sehat dengan cara sederhana, dengan cara praktis tetap tinggal di rumah, ini pasti merupakan solusi yang baik. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari sahabat kita, guru kita Pak Naim, Pak Haji Naim dari Makassar, itu bagaimana kita bisa memanfaatkan produk yang baik ini untuk membantu banyak orang. Dan dari situ pasti kalau kita membantu banyak orang, ada perputaran barang yang berharga, bermanfaat, pasti juga ada ujung-ujungnya bisnis, peluang bisnisnya. Nah, kabar gembiranya, bisnis ini bisa dilakukan tanpa modal, alias gratis tanpa spesial pun bisa dilakukan. Hanya dengan modal Anda punya handphone, Anda punya WA, Anda punya internet, itu bisa kita lakukan. Dan seperti malam ini kita berjumpa dengan orang sekitar hampir 200 itu pun lewat internet.
Anda mau belajar untuk mendapatkan juga sehat secara finansialnya? Kalau yang mau, bolehkan tuliskan angka 1 di kolom chat dengan semangat. Sambil saya juga sapa, ada Mas Tatak. Selamat datang Mas Tatak. Nah, selamat malam, kita belajar bersama hari ini dengan para pembicara yang luar biasa. Nah, tanpa panjang lebar, saudara-saudara, kita akan belajar dari Pak Haji Naim. Siapakah Pak Haji Naim? Beliau adalah seorang pembangun jaringan, pembangun networking, dan sudah punya banyak pengalaman. Dan luar biasanya bukan hanya pengetahuan yang disampaikan, tapi dia sendiri sudah menjalaninya, sudah mempraktekannya, dan sudah berhasil membantu banyak orang untuk juga sehat, tidak hanya secara badan, tapi juga secara finansial. Tanpa berpanjang kata, saya ingin panggilkan Bapak Naim untuk memberikan ilmu dan juga keberkahan buat kita. Silakan Pak Naim. Nah, apakah Pak Naim? Silakan. Saya belum mendengar suaranya Pak Naim. Oke, tes. Oke. Bagus ya? Bagus, clear Pak Suaranya Naim. nyari nggak? Jelas. Oke, siap. Suara orang yang bahagia dan juga ingin berbagi sukses. sesuatu yang bermanfaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Saya tinggal di Kota Makassar. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Rabbil Alamin, yang mana alhamdulillah malam ini kita dipertemukan di ruangan Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita harapkan bersama insya Allah tercapai. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Mudah-mudahan dengan Hari Raya Idul Adha ini kita mempunyai motivasi dan semangat baru untuk bangkit dan sukses lagi di One More, ya. Dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, dan kita bangga pada malam ini acara Zoom meeting ini dihadiri oleh 4 negara hari ini. Ada saudara kita dari Taiwan, ada saudara kita dari Turki, dan ada saudara kita dari Malaysia. Ya, selamat datang di Zoom meeting ini. Teman-teman semua, dimanapun berada di seluruh Indonesia, kita sangat bangga dan sangat bersyukur kita berada di perusahaan yang punya momentum yang tepat. Di mana One More ini adalah suatu bisnis. Indonesia ini diberikan suatu amanah dan kepercayaan oleh pendiri One More di Turki, Mustafa Erdil. Di mana Indonesia ini akan menjadi pintu gerbang untuk pengembangan wilayah Asia Pasifik. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita punya impian dan punya harapan yang besar, ingin punya bisnis jaringan di seluruh dunia, jawabannya adalah One More. Karena ini adalah pertama kali ada suatu perusahaan masuk dari Eropa, masuk ke Indonesia, adalah Indonesia benar-benar diberikan amanah oleh perusahaan menjadi pintu gerbang untuk Asia Pasifik. Artinya, kita punya momentum yang sangat luar biasa untuk menjadi orang sukses di One More. Dan kalau kawan-kawan punya harapan dan punya impian ingin menjadi miliarder, adalah jawabannya hari ini adalah One More International. Dan malam ini saya diberikan amanah dan kepercayaan oleh Dr. Sarul untuk memberikan penjelasan bagaimana potensi bisnis yang dimiliki oleh One More International. Silakan Pak Dokter, lanjutkan slide-nya. Oke, kita tahu bersama untuk bergabung di One More adalah perusahaan ini menyiapkan ada 4 paket pilihan. Dan 4 paket pilihan ini silakan kita memilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, next.
Paket yang pertama adalah namanya paket standar. Paket standar ini adalah 100 QP. Kalau dirupiahkan adalah modal awalnya adalah 2.304.000. Dengan modal 2.304.000 kita akan mendapatkan produk senilai 5 juta. Artinya kita akan mendapatkan keuntungan selisih harga adalah 2.500.000. Itu paket yang pertama. Paket yang kedua adalah bronze. Bronze ini adalah 300 QP, ya. Rupiahnya adalah 8.240. Dengan mengeluarkan modal 8.240, kita akan mendapatkan nilai produk adalah nilainya sekitar 25 juta. Kenapa? Karena kalau kita bergabung dengan paket bronze, kalau kita ambil semua panelist naik dulu, berarti kita mendapatkan ini adalah 10. Ya, 10 ini. Ya, berarti nilai produk yang kita terima adalah nilainya 25 juta dalam bentuk rupiah. Karena kita dapat panelist 7 dan free 3 PNG. Ya. Paket yang ketiga adalah silver. Silver ini adalah 650 PV. Ya. Rupiahnya adalah 15.328.000 dan kita mendapatkan produk adalah 13 PNG free 7. Jadi total yang kita terima adalah 20 PNG. Artinya nilai rupiahnya adalah sekitar 50 juta. Kita punya modal 15.328, kita mendapatkan nilai produk senilai 50 juta, ya. Paket yang selanjutnya adalah paket yang keempat, namanya paket gold. Gold ini adalah 1.000 QP, 1.000 QP ya, dan rupiahnya 22.704.000. Dan kita mendapatkan produk adalah 20 PNG ditambah dengan free 10 PNG. Jadi total kita terima adalah 30 kalau PNG semua kita terima, dan nilai rupiahnya adalah 75 juta. Artinya kita keluarkan modal 22.704.000 dan kita mendapatkan nilai produk adalah 75 juta. Artinya kita akan mendapatkan selisih harga adalah 52 juta. Ya, ini adalah paket pilihan. Silakan teman-teman semua pilih paket sesuai dengan kemampuan kita. Karena paket 2,3 dan paket 22 juta perusahaan memberikan hak bisnis yang sama. Next. Dengan memilih tadi 4 paket pilihan, perusahaan memberikan kita ada 8 jenis pembayaran bonus. Jadi ketika kita bergabung dengan paket apa saja, perusahaan memberikan potensi income adalah ada 8 jenis bonus. Bonus yang pertama namanya pastar bonus. Bonus yang kedua adalah 2+1 bonus. 2+1 bonus. Bonus yang ketiga adalah bonus 3D. Bonus yang keempat adalah bonus 4x4 bonus. Dan bonus yang kelima adalah tim bonus. Dan bonus yang keenam adalah matching bonus. Dan bonus yang ketujuh adalah cash rank bonus. Dan bonus yang kedelapan adalah car bonus. Dan saya akan mencoba mengurai satu persatu jenis bonus yang kita terima kalau kita menjalankan bisnisnya One More International. Next, Pak. Bonus yang pertama adalah namanya pastar bonus. Pastar bonus ini perusahaan memberikan kita adalah pastar bonus adalah 25% dari QP, ya. 25% dari QP. Contoh, kita ambil paket yang 100 QP, yang pakai standar tadi yang 2,3 itu QP-nya 100. Berarti 100 dikali dengan 25%, berarti kita terima adalah 25 US dollar. Ini luar biasa. Bisnis kita adalah dibayar dalam bentuk dolar, bukan rupiah, ya. Berarti 100 QP dikali dengan 25%, berarti kita terima adalah 25 dolar. Kursnya di sini adalah 14.000, ya. Jadi 25 dolar di kurs 14.000, berarti kita terima adalah 350.000. Jadi kalau kita mensponsori
paket 2,3 berarti bonus sponsornya 350.000. Ya. Paket yang kedua adalah standar bronze yang QIV-nya adalah 300, berarti 300 dikali dengan 25%, kita dapat $75, kurs 14.000 kita dapat 1.050.000, ya. Kalau kita ambil paket yang 650 QIV, berarti 650 dikali dengan 25%, berarti kita terima adalah 162 US dollar atau setara dengan 2.275, ya. Paket yang terakhir yang paket gold yang 22.704.000, 1.000 QIV dikali dengan 25%, berarti kita terima 250 US dollar, kurs 14.000, berarti kita terima adalah 3.500.000. Ini adalah bonus pastar atau bonus yang pertama. Next. Bonus yang kedua adalah namanya bonus 2+1. Untuk mendapatkan bonus 2+1 ini adalah syaratnya adalah pertama, ya, syaratnya kalau untuk mendapatkan bonus 2+1 harus mensponsori satu kiri dan satu kanan. Itu harus, ya, enggak boleh di kiri semua. Harus mensponsori satu kiri dan satu kanan. Paket apa saja? Dia enggak menentukan paket apa saja. Yang penting kita mensponsori satu kiri dan satu kanan. Perusahaan akan memberikan bonus dalam bentuk produk senilai 50 QIV. 50 QIV ini kalau dirupiahkan setara dengan 1.152.000, ya. Ini adalah kalau kita mensponsori satu kiri dan satu kanan. Ini adalah motivasi kita seorang pemula membangun bisnis ini adalah bagaimana kita bisa untuk mensponsori satu kiri satu kanan supaya kita dapat produk gratis. Dan selanjutnya, kalau kita sudah berhasil mensponsori satu kiri dan satu kanan sekaligus, one more tidak perlu yang namanya RO atau tupo. Makanya ketika banyak orang tanya saya, Pak Naim, apakah one more ini ada tuponya? Jawaban saya adalah tidak. Sepanjang Anda bekerja mensponsori satu kiri dan satu kanan. Ya, saya rasa bisa dipahami, ya. Bonus yang kedua. Next lagi. Bonus yang ketiga adalah bonus 3D, ya. Bonus 3D ini adalah syaratnya Anda tadi sudah mensponsori satu kiri dan satu kanan. One More memberikan suatu motivasi yang sangat luar biasa. Ini adalah motivasi bagaimana kita, karena kita ini bekerja punya semangat, punya gairah semangat, kalau ada impian, ada sesuatu motivasi rancangan untuk kita kejar. Makanya perusahaan ini memberikan motivasi. Sekali tadi Anda sudah mensponsori satu orang, dua orang, satu kiri, satu kanan. Sekali lagi Anda menambah satu orang lagi. Terserah di mana, apakah di kiri atau di kanan. Yang penting 3 orang kita sponsori, paket apa saja, perusahaan akan memberikan bonus tambahan. Ini sangat luar biasa, ya. Ini dasar sekali. Dan salah satu yang memotivasi saya sukses di sini adalah bonus ini. Kenapa? Karena begitu kita sponsori 3 orang, ya, paket apa saja, dan kita berhasil sudah membangun tim. Ada omset dalam grup kita adalah 600 QIV, perusahaan akan memberikan kita bonus tambahan sebesar 100 dolar. Artinya perusahaan memberikan kita bonus tambahan 1.400.000 di luar bonus sponsor, di luar bonus pasangan. Ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana orang tidak semangat? Sekali menambah satu orang, omsetnya 2,3 contoh. Dia menambah pakai kecil saja, orang ketiga. Tapi perusahaan memberikan bonus tambahan 1.400.000 ditambah dengan bonus sponsornya tadi, kalau pakai 2,3, 350. Artinya 350 ditambah dengan 1.400.000 berarti perusahaan memberikan kita bonus 1.750.000 dengan menambah omset saja pribadi adalah berapa? 2.300.000. Makanya di sini banyak orang bertanya kepada saya, Pak Naim, apakah perusahaan tidak bangkrut?
orang hanya menambah omset 2,3, perusahaan bayar kita 1.704.000. Saya katakan tidak. Kenapa? Perusahaan punya pengamanan sistem, karena perusahaan harus diajar kita untuk membangun tim supaya tercipta omset 600, kita mendapatkan bonus tambahan 1.400.000. Ya, saya rasa bisa paham ya. Next. Nah, sekali lagi bonus yang keempat, ya. Bonus keempat adalah bonus 4x4. Bonus 4x4 ini adalah masih terurai tadi. Bonus kedua, bonus ketiga. Tadi kita sudah berhasil mensponsori 3 orang. Perusahaan lagi memberikan kita motivasi, rangsangan. Sekali lagi Anda menambah 1 orang. Menjadi 4 orang Anda sponsori dalam 1 bulan dan menciptakan omset grup bersama timnya 1.000 QP, perusahaan lagi memberikan bonus tambahan 1.400.000. Di luar bonus sponsor, di luar bonus pasangan. Ini sangat luar biasa. Ini adalah benar-benar motivasi dan rangsangan buat orang pemula. Ingat, One More ini adalah suatu bisnis yang dahsyat. Karena banyak perusahaan-perusahaan di luar sana, dia tidak memikirkan orang pemula. Teman-teman paham semua, salah satu pencipta omset adalah akar rumput. Bukan seorang leader. Orang leader hanya pandai bicara. Tapi yang menciptakan omset dalam tim adalah akar rumput. Sekarang, One More memberikan suatu motivasi dan rangsangan yang sangat luar biasa kepada orang-orang pemula. Makanya dengan adanya bonus 2+1, bonus 3D, bonus 4x4, berarti perusahaan memberikan rangsangan kepada orang pemula. Ini sangat luar biasa. Ini adalah motivasinya orang pemula. Ya. Bagaimana dengan leader? Sebentar saya jelaskan lagi. Next. Oke, kita masuk di bonus yang kelima. Namanya tim bonus. Pahami baik-baik. Tim bonus ini perusahaan memberikan kita tim bonus adalah komisinya mulai dari 13% sampai 19%. Tergantung dari paket yang kita ambil. Kalau kita ambil paket yang 2,3, persentasenya 13% dari kaki kecil. Kalau ambil paket yang 8 juta, persentasenya 15% dari kaki kecil. Kalau kita ambil paket yang 15 juta, persentasenya 17% dari kaki kecil. Dan kalau kita ambil paket yang terbesar, gold, persentasenya adalah 19% dari kaki kecil. Makanya kawan-kawan semua, saya akan mencoba mengurai pelan-pelan ini tim bonus. Karena kalau Anda mampu memahami baik-baik ini tim bonus, sangat mudah untuk meng-closing orang. Ya, One More memberikan kita bonus tim yang sangat dahsyat. Ingat, One More ini bukan bonus pasangan. Karena di sini tidak dibutuhkan keseimbangan titik. Tapi di One More ini adalah di mana omset yang terkecil dalam minggu itu, di situ akan dikali berdasarkan dengan paket yang kita ambil. Ya, ini luar biasa. Contoh di sini, contoh ya, di kaki besar ini tercipta omset adalah 15.000 QP, ya. Dan di kaki kecil kita tercipta omset adalah 10.000. Berarti yang menjadi omset kaki kecil adalah yang 10.000. Jadi yang bisa dikalikan berapa persentase perkalian tergantung dari paket. Contoh, kita ambil paket yang terbesar 22.704.000, berarti perkaliannya 19%. Berarti 10.000 QP dikali 19%, berarti kita terima adalah berapa? Kita terima adalah berapa? Di sini adalah kita terima adalah 1.900 US dollar. 1.900 US dollar di kurs dengan 14.000, berarti kita terima adalah 26.600.000, ya. Nah, sekarang pahami baik-baik ini sistem. Tadi yang ada pasangannya adalah 10.000, 10.000. Berarti masih ada sisa poin atau sisa omset yang tidak ada pasangannya minggu ini, yaitu adalah 5.000. Di perusahaan di luar sana, dari Amerika, dari Eropa, semua sisa poin itu dihanguskan
Setiap tidak ada pasangannya minggu ini, semua dihanguskan adalah di riset menjadi 0-0. Di One More tidak berlaku. Benar-benar di sini kita adalah membangun aset. Kenapa saya katakan membangun aset? Karena sisa poin yang tidak ada pasangannya minggu ini itu akan tersimpan untuk minggu depan. Ya, tersimpan untuk minggu depan. Jadi tidak ada hak kita yang dihilangkan. Jadi kita seorang leader di sini benar-benar enjoy dan sangat senang karena tidak ada haknya kita yang diputuskan oleh sistem. Dan luar biasa lagi di sini, pahami baik-baik, ya. Tidak ada poin dihanguskan. Dan luar biasa, unlimited sampai 1000 kedalaman pun kita punya tim, semua poin terakumulasi di atas. Makanya benar-benar perusahaan ini memberikan potensi yang sangat luar biasa. Saya banyak ditanya leader ketika saya ketemu, banyak telepon saya, Pak Naim, apakah One More ini tidak bangkrut? Karena dia tidak menghanguskan poin yang tidak ada pasangannya dan tidak ada batasan kedalamannya. Saya jawab, One More sudah 8 tahun di dunia sampai hari ini tidak berubah sistem. Kenapa? Karena One More punya pengamanan sistem. Di mana pengamanannya? One More memberikan bonus maksimal per minggu adalah 280 juta per minggu. Artinya, kalau dalam seminggu kita mendapatkan bonus lebih dari 280 juta, berarti sisanya hanya perusahaan membayar minggu ini adalah 280 juta. Contoh, minggu ini kita dapat bonus 500 juta minggu ini. Berarti yang perusahaan bayar minggu ini adalah 280 juta. Berarti masih ada sisa komisi atau bonus yang tidak dibayar adalah 220 juta. 220 juta akan tersimpan untuk minggu depan, bukan dihilangkan. Ya, nanti minggu depan lagi dibayar kalau cukup. Kalau lebih lagi akan disimpan lagi minggu berikutnya dan seterusnya. Jadi One More mengamankan sistemnya adalah bonus dibayar paling maksimal per minggu 280 juta dan potensinya berarti per bulan 1,1 miliar per bulan kita punya potensi. Ya, kalau Anda sudah berpenghasilan 1,1 miliar per bulan, Anda sudah tercatat adalah orang kaya di Indonesia. Ya, ini baru tim bonus. Saya rasa bisa dipahami ya. Next, bonus selanjutnya. Nah, di sini ada namanya karir. Untuk karir ini hanya satu bonus yang dipengaruhi. Bonus yang 5 jenis yang saya sudah jelaskan tadi, dia tidak mempengaruhi ya, tidak berpengaruh bonusnya. Tidak ada hubungannya dengan karir. Karir ini atau prestasi ini hanya mempengaruhi satu jenis bonus yang namanya bonus matching. Ya, bagaimana karirnya? Karir pertama di sini adalah kita menjadi seorang roki. Bagaimana caranya menjadi roki? Cukup menciptakan omset di kaki kecil 500 kuipi. Itu roki. Dan untuk menjadi beginner 3.000 kuipi di kaki kecil. Dan untuk menjadi seorang apprentice adalah 6.000 kuipi. Ya, mungkin malam ini cukup saya jelaskan sampai apprentice. Karena semua tim saya di seluruh dunia, saya katakan kalau Anda sukses di One More, Anda mau sukses, titik aman pertama di One More adalah apprentice. Sebentar saya jelaskan. Makanya untuk peringkat malam ini, saya hanya jelaskan sampai apprentice saya dulu. Padahal masih ada peringkat seperti saya hari ini, peringkat saya sudah asisten. Berarti di One More hari ini, saya sudah berada di tangga perjalanan, di pertengahan. Saya sudah mendapatkan 4 peringkat, dan masih ada 4 peringkat yang saya akan kejar sampai bisa menjadi Diamond Master. Ya, oke. Ya, next. Nah, inilah yang berpengaruh dengan bonus matching. Kalau Anda menjadi seorang rookie, Anda berhak mendapatkan bonus matching adalah 10%. Dari mana 10%? Contoh, kalau Anda mensponsori si A mendapatkan bonus si A minggu ini adalah 10 juta. Pangkat Anda adalah seorang rookie, berarti Anda berhak mendapatkan 10 juta bonusnya si A, dikali 10%, Anda mendapatkan dari dia adalah 1 juta, tanpa mengurangi haknya dia. Yang bayar kita 10% adalah sistem, bukan bonus yang orang dipotong, atau haknya orang diambil, tidak. Sistem yang bayar kita yang 10%.
Itu kita seorang Rocky. Kenapa kita harus kejar peringkat, menjadi seorang beginner? Kapan Anda menjadi seorang beginner, Anda berhak mendapatkan bonus matching adalah 25%. Anda bisa bayangkan, kalau si A tadi dapat bonus matching, ada bonus pasangan minggu ini adalah 10 juta. Kita ambil terkecil saya dulu. Dia mendapatkan bonus 10 juta. Pangkat Anda beginner. Berarti Anda berhak mendapatkan 10 juta dikali dengan 25%, berarti Anda dapat 2,5 juta. Bayangkan ketika kita mensponsori 10 orang, dan 10 orang itu masing-masing dia dapat bonus 10 juta. Berarti minggu ini Anda mendapatkan bonus matching dari 10 orang itu adalah 25 juta. Dahsyat kan? Nah, sekarang kenapa kita harus kejar lagi menjadi seorang apprentice? Apprentice saya katakan tadi adalah titik aman pertama di One More. Kenapa? Karena begitu Anda menjadi seorang apprentice, Anda berhak mendapatkan bonus matching 60%. Anda bisa bayangkan 60%. Generasi pertama 50%, generasi kedua 10%. Contoh tadi. Bagaimana? Kalau si A tadi dapat bonus adalah 10 juta yang Anda sponsori. Pangkat Anda adalah seorang apprentice. Berarti Anda berhak mendapatkan 10 juta dikali 50%, Anda berhak mendapatkan adalah 5 juta. Kalau 10 orang berpenghasilan 10 juta Anda sponsor, berarti Anda dapat bonus matching minggu ini adalah 50 juta. Kalau yang 10 orang nanti 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, dia berpenghasilan 100 juta per minggu. Berarti 100 juta dikali 50%, Anda dapat adalah 50 juta. 50 juta dikali dengan 10 orang, Anda berpenghasilan bonus matching minggu ini generasi pertama adalah 500 juta. Dasar nggak kira-kira? Nah, bagaimana kalau 10 orang itu tadi? Masing-masing mengajak 10 orang juga. Anda bayangkan, generasi kedua masih mendapatkan 10%. Jangan remehkan 10%, tapi faktor kalinya besar sekali. Bayangkan kalau yang 10 orang, yang 1 orang mengajak 10, yang 10 orang mengajak 10, ada 1000 orang di situ, di generasi kedua. 1000 dikali dengan 10%, masing-masing orang dapat bonus 100 juta, Anda mendapatkan generasi 2 adalah 1 miliar per minggu. Ini luar biasa sekali. Makanya apprentice ini sangat titik aman pertama. Buat pribadi saya menjadi seorang apprentice di One More, saya hanya butuh waktu 1,5 bulan. Makanya begitu saya menjadi apprentice di One More dalam waktu 1,5 bulan, saya sudah punya penghasilan dalam 1 minggu sudah tembus adalah 170 juta. Ini sangat luar biasa sekali. Begitu saya apprentice, saya punya income sudah tembus 170 juta. Ini luar biasa sekali. Hanya dalam waktu 1,5 bulan. Ya. Nah, titik aman yang kedua di One More kejarlah adalah master. Kenapa? Master ini kita berhak mendapatkan bonus matching adalah 80%. Makanya impian saya yang kedua adalah saya kejar menjadi master. Kenapa? Karena kita master, kita mendapatkan bonus matching generasi pertama 50, kedua, ketiga, keempat 10%. Ke dalamnya sampai 4 generasi. Ini sangat fantastis Bapak Ibu, ya. Dan titik aman yang ketiga di One More adalah Diamond Master. Inilah yang semua orang impikan di seluruh dunia. Kenapa? Karena kita berhak mendapatkan bonus matching adalah 100% Bapak Ibu. Dan kemarin waktu saya di Turki, saya ketemu orang yang berpangkat Diamond Master di Turki. Income-nya per minggu sudah tembus 8,5 miliar Bapak Ibu. 8,5 M per minggu. 8,5 miliar dikali 4. 33 miliar dia punya bonus setiap bulan. Mau diapakan kira-kira uangnya? Makanya kita punya impian yang sangat besar. Bagaimana kita bisa menjadi seorang Diamond Master. Ini adalah impian orang di seluruh dunia. Ya, ini sangat luar biasa. Ini adalah bonus matching. Bonus matching ini adalah motivasi seorang leader. Ya,
semua orang ketika orang menjadi pangkatnya sudah di atas apprentice, benar-benar ini menjadi motivasi buat kita. Kita benar-benar tulus yang sangat luar biasa membantu, membina kita punya tim. Karena berapapun bonusnya yang kita sponsori langsung, kita ada hak di situ 50%. Makanya kita loyal, membangun, membina kita punya tim, supaya bagaimana caranya mereka, dia mendapatkan bonus pasangan maksimal, dan di situ ada hak kita 50%. Ini benar-benar. Di luar sana, kita seorang leader setengah mati bekerja, bonus kita habis, tidak tabungan. Kenapa? Karena itu terkuras. Di One More, kita benar-benar serius membangun. Kita bina orang, dia berpenghasilan 100 juta, kita dapat dari dia 50 juta. Kita hanya paling-paling bantu 5 juta, 10 juta sebulan kita bantu dia. Dia menghasilkan seminggu adalah buat kita adalah 50 juta. Makanya kita loyal membangun tim kita yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah bonus yang keenam, namanya matching bonus. Next. Nah, bonus yang ke-7 adalah cash rank bonus. Nah, di One More ini setiap orang berprestasi, ya, setiap orang berprestasi dihargai langsung dengan uang tunai. Di luar sana, setiap orang berprestasi naik peringkat hanya dikasih pin, dikasih piagam, diberikan tepuk tangan di atas panggung. Di One More diberikan pin, diberikan piagam, dan diberikan penghargaan di atas panggung, tapi sekaligus diberikan uang tunai langsung. Contoh, begitu kita menjadi seorang apprentice, langsung dikasih uang tunai $500. Begitu menjadi asisten $1.000, begitu menjadi master $2.000, begitu menjadi Pearl Master $5.000, begitu menjadi Sapphire Master $10.000, menjadi Diamond Master $25.000. Artinya hanya bonus kenaikan peringkat totalnya $43.000 atau setara dengan 609 juta. Artinya hanya bonus peringkat ini kita langsung bisa cash mobil mewah. Nah, bonus yang ke-6 tadi dengan bonus yang ke-7 ini adalah motivasinya seorang leader. Jadi One More ini Bapak Ibu benar-benar sistem yang sangat sempurna. Kalau Anda mampu memahami secara sistematis, sangat dasar. Saya garis bawahi bonus kedua, bonus ketiga, bonus keempat adalah rangsangan dan motivasi seorang pemula. Dan motivasi seorang leader di sini bekerja maksimal adalah bonus ke-6 dan bonus ke-7. Inilah motivasinya. One More ini saya katakan kepada kawan-kawan semua, One More bukan mempersiapkan leader untuk mendapatkan emas, tapi One More mempersiapkan kita mendapatkan berlian. Karena kita tidak sadar, ketika baru kita memulai bisnis ini, kita bersungguh-sungguh, kita semangat untuk mensponsori sebanyak-banyaknya, untuk mengejarnya bonus tambahan. Tapi secara tidak sadar, ketika Anda menjadi seorang apprentice, semua bonusnya orang yang Anda sponsori, Anda berhak mendapatkan di situ adalah 50%. Ini sangat luar biasa. Ini adalah bonus yang ke-7. Mudah-mudahan kawan-kawan semua yang hadir dalam ruangan ini bisa memahami. Kalau Anda mampu menjabarkan ini, apa yang saya jabarkan, yakinlah setiap Anda ketemu dengan leader dan pelaku networking, saya garansi akan closing. Yang penting Anda mampu memahami. Ya, ini adalah bonus yang ke-7. Bonus yang terakhir adalah car bonus. Syaratnya mendapatkan car bonus di sini, Anda cukup membangun tim, mempertahankan omset di 10.000 QP di kaki kecil. Jangan bayangkan susah 10.000 QP. 10.000 QP sama hanya adalah kalau orang ambil paket yang 2,3 berarti hanya 100 orang. Ya. Dan kalau orang ambil paket gold yang 22 juta hanya 10 orang. Dan kita pertahankan 3 kali, 3 bulan berturut-turut, perusahaan akan memberikan kita cicilan mobil minimal $400, maksimal $1.000 setiap bulan selama 36 bulan ke depan. Kita disiapkan untuk cicilan mobil. Ya, nah, seperti saya
Saya mencapai mendapatkan mobil mewah di One More, hanya saya bekerja keras dalam waktu 8 bulan, saya kualifikasi mendapatkan mobil mewah di One More. Ini luar biasa. Ya. Ya. Next lagi. Kembali tadi, saya lupa tadi jelaskan. Kembali, Pak. Kembali tadi yang karbonus. Bukan, karbonus. Ya. Saya kira ada. Bagaimana? Di sini adalah karbonus ini adalah bertahap. Kalau kita hanya mampu mempertahankan omset kita adalah 10.000 di kaki kecil, perusahaan akan memberikan kita cicilan mobil setiap bulan adalah 5,6 juta. Kita naikkan menjadi 15.000 QP, cicilan mobilnya 8,4 juta per bulan. Kita naikkan menjadi 20.000 QP di kaki kecil, cicilan mobil kita adalah berapa? 11.200.000. Dan kalau kita mampu mempertahankan omset kita adalah 25.000 QP di kaki kecil, cicilan mobil kita setiap bulan adalah 14 juta setiap bulan. Saya garansi, kalau Anda kualifikasi sudah mendapatkan karbonus di One More, Anda datang di showroom, memperlihatkan lisensi. Pak, saya mendapatkan jatah cicilan mobil setiap bulan dari perusahaan One More 14 juta. Saya garansi. Showroom bilang silakan Anda pilih mobil yang Anda inginkan. Ya, perusahaan yang akan bayar selama 36 bulan ke depan. Ini adalah karbonus. Ya, next. Kelebihannya, next Pak. Di kelebihannya di Indonesia, di luar Turki, kita diberikan dalam bentuk uang. Seperti saya, jatah cicilan mobil saya per bulan adalah 14 juta. Dan bulan kemarin saya sudah mulai menerima. Ya, 14 juta setiap bulan. Itu hanya cicilan mobil saja. Ya, dan itu akan diberikan selama 36 bulan ke depan. Ya, ini luar biasa. Sekarang di Turki, dia wajib mengambil mobil dalam bentuk fisik. Makanya ini leader-leader di Turki, begitu dia kualifikasi, langsung diserahkan mobil mewah, ya, dan diberikan mobil langsung dalam bentuk fisik, ya. Makanya kemarin waktu saya di Turki, saya ketemu semua orang-orang yang sudah mendapatkan reward Mercedes-Benz, karena brand yang di One More adalah Mercedes-Benz. Semua mereka pakai Mercy, dan itu pemberian langsung dari One More secara gratis. Ini luar biasa. Ini adalah di Turki. Di luar Turki kita dikasih uang tunai. Makanya kita enjoy di Indonesia. Karena kalau kita sudah punya mobil, untuk apa kita beli mobil lagi? Ya, mungkin kita bisa investasi yang lain. Seperti saya investasi langsung bangun rumah. Saya tidak tambah mobil karena mobil saya masih ada. Ya, next. Ya, inilah orang-orang yang sudah dapat. Yang Bapak lihat di sini adalah Pak Diosen. Kemarin saya ketemu di Turki. Beliau lah yang berpenghasilan hari ini tembus sudah 8,5 miliar per minggu. Berarti bonusnya per bulan adalah 33 miliar per bulan. Saya bayangkan kalau Anda berpenghasilan 33 M per bulan, kira-kira uangnya mau dikemanakan, ya. Next. Ya, demikianlah presentasi saya masalah masalah marketing plan malam ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua hari ini, ya. Pesan saya kepada kawan-kawan kita semua, ya, adalah kunci sukses membangun jaringan adalah yang dibutuhkan adalah kejujuran. Itu yang penting. Kita konsisten dan kita fokus dan tuluslah membangun tim kita. Ya, kita harus tulus membantu tim kita karena keberhasilan mereka adalah merupakan keberhasilan kita. Dan pribadi saya masih merasa gagal kalau saya belum berhasil menciptakan orang yang seperti Pak Mustakin Abbas hari ini, seperti Pak Ismet Iskandar dan Pak Bowo. Saya ingat sejarahnya ketika saya ketemu beliau di Jakarta 5 bulan lalu. Dia ketemu saya di salah satu hotel. Benar-benar mereka tidak punya uang. Uang 10.000 rupiah pun boleh di-cross-check kalau ketemu. Pak Mustakin Abbas dalam kantongnya uang 10.000, dalam kantongnya tidak ada. Untuk pulang ke Depok,
dia dibantu oleh Pak Ismet, diberikan uang kalau tidak salah 10.000, dan itu dia pakai. Hari ini, uang beliau tidak punya apa-apa 5 bulan hari yang lalu, dan hari ini income-nya sudah di atas 500 miliar. Dan ini dia harus bekerja dalam waktu 5 bulan. Dan saya merasa sukses kalau saya mampu menciptakan ribuan orang seperti Pak Mustaqim Abbas, ribuan orang seperti Pak Ismet Skandar, ribuan orang seperti Pak Bowo. Baru saya merasa sukses. Dan saya merasa bangga ketika semua tim-tim saya, ribuan yang akan mendapatkan penghargaan, mengibarkan bendera merah putih di seluruh dunia, di atas panggung internasional. Itu baru saya bangga seorang pelayan di sini. Ya, itu baru saya bangga. Hari ini saya belum merasa sukses. Saya sukses kalau sudah ribuan orang di bawah saya bisa menjadi miliarder. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi inspirasi kita semua. Yang penting kita tetap fokus, semangat, konsisten. Insya Allah kita sukses. Dan setelah kita berusaha maksimal, jangan lupa berdoa dan meminta kepada Yang Maha Pencipta. Karena tanpa ridha dan restu dari Yang Maha Kuasa, kesuksesan itu tidak akan tercapai. Makanya kita bekerja keras, maksimal berusaha, tapi yakinkanlah, minta kepada Maha Kuasa, karena kesuksesan itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji Naim. Kita berikan Siap. tepuk tangan yang paling tulus dan paling meriah, teman-teman. Waalaikumsalam. Pak Haji Naim, boleh tuliskan angka 45 di chat Anda. Pak Haji Naim luar biasa. Terima kasih atas pemberian ilmu, tapi juga lebih-lebih semangatnya. Saya kira di sini semua ingin berubah, dan tadi kata-katanya yang sangat indah adalah kita kalau mau sukses sudah di kendaraan yang tepat, tinggal diri kita menyiapkan diri untuk fokus, untuk konsisten dan istiqomah. Nah, teman-teman, kita dengarkan tadi Pak Haji Naim mengatakan bahwa setiap orang bisa sukses kalau kita mau belajar dan melakukan. Dan beliau punya impian untuk menjadi sukses kalau bisa membantu teman-teman sekalian, para mitra ini, untuk juga menjadi apprentice yang ingin sukses juga. Boleh tuliskan siapa yang ingin ikut menjadi tim yang dibantu oleh Pak Naim, silahkan tulis kata saya di dalam chat Anda. Itu kita sambil doakan satu sama lain. Ada Bu Eni, ada Pak Yus, ada Bu Lela, luar biasa cepat sekali, Pak Bambang, Pak Mulyono, Pak Fajar Bekasi, dan semua saya kira semua juga pengen sukses. Saya kira energi ini, siapa yang mendapatkan manfaat yang baik, silahkan manfaatkan ini. Setelah kalau yang tidak paham produk, Pak Syaju sudah menawarkan diri untuk membantu. Tiap hari Jumat ada acara, lalu juga Jumat siang dan Jumat malam. Merapat kepada upline, kita kerjasama satu sama lain, maka impian akan menjadi kenyataan. Jangan ragu sambil ambil keputusan, dan saya kira malam ini untuk teman-teman yang baru bergabung dalam acara seperti ini, segera merapat kepada orang yang mengundang Anda, tanya lebih detail bagaimana caranya untuk memulai bisnis ini.